Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat 19 Maret 2021. Kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu taklukkanlah tantanganmu. Sebelumnya mari kita bersama memohon berkat Tuhan di dalam doa supaya kita dapat dimampukan untuk merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami dan rupa-rupa berkat yang menuntun kami untuk mensyukurinya di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami di dalam perenungan kami, dan biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam hidup kami Tuhan, kami menghadapi berbagai tantangan, kami menghadapi berbagai persoalan. Oleh karena itu kami mohon, biarlah oleh karena kekuatan-Mu, kami boleh melakukannya dan menaklukkannya. Di dalam-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan pasal 5 ayat yang keempat. Bagian satu perikop yang berjudul Yesus sebagai Imam Besar. Demikian sabda Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita mempunyai rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Amin. Kalau kita berbicara tentang tantangan atau challenge, itu biasanya kita akan kemudian berasosiasi atau kemudian berpikir bahwa tantangan itu pasti berkaitan dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang keadaannya sulit gitu. Misal, tantangan kita adalah harus menghadapi ujian sekolah, atau tantangannya adalah harus menyelesaikan proyek pekerjaan, atau tantangannya adalah harus menjual barang dagangan sekian banyak gitu. Jadi tantangan-tantangan itu biasanya kita berpikir atau kemudian mengaitkannya dengan sesuatu yang sulit untuk dihadapi atau sesuatu yang tidak menyenangkan lah gitu gampangannya. Tapi ada satu film, jadi film ini film Indonesia, judulnya Orang Kaya Baru. Film ini gambarannya adalah ketika ada keluarga yang mereka miskin gitu. Mereka hidup miskin, mereka hidup susah. Bahkan di keluarga itu ada bapak, ibu, ada 3 anak. Nah, di kehidupan mereka, anak-anak itu, mereka ada yang bekerja, ada yang sekolah, tetapi selalu nasib mereka buruk. Karena mereka dipandang sebelah mata oleh teman-temannya yang lain. Karena kondisi ekonomi keluarga mereka. Nah, suatu ketika ternyata ayahnya meninggal. Ketika ayahnya meninggal ini, ternyata ayahnya itu tanpa sepengetahuan keluarganya,
itu meninggalkan warisan yang sangat besar. Totalnya ada sekitar kurang lebih 35 miliar pada waktu itu. Nah, kemudian keluarga ini singkat cerita mereka hidup menghabiskan uang itu, hidup dalam kemewahan, hidup dalam kelimpahan. Yang tadinya nggak bisa mereka beli, akhirnya bisa mereka beli dan mereka nikmati dengan gampangnya gitu. Nah, suatu ketika mereka justru menemukan tantangannya, itu bukan ketika mereka miskin dan mereka hidup dalam kekurangan ekonomi. Tetapi tantangan yang sebenarnya yang mereka hadapi justru ketika mereka hidup dalam kondisi yang enak, kondisi yang nyaman, kondisi dalam kelimpahan. Tantangan apa itu? Tantangan tentang keutuhan rumah tangga atau keutuhan keluarga mereka. Ketika mereka hidup susah, mereka biasa melakukan semua hal itu bareng. Mereka makan bareng, kemudian mereka saling ngobrol, mereka saling akrab satu dengan yang lain. Tapi ketika mereka mendapatkan warisan yang sangat banyak tadi, 35 miliar tadi, mereka kemudian asik dengan dunia mereka sendiri-sendiri. Makan nggak lagi bisa satu meja. Mereka nggak bisa lagi ngobrol dengan enak, mereka kalau mau ketemu harus ngatur jadwal dan sebagainya. Dan ternyata tantangan itu muncul ketika situasinya enak gitu. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Tidak selalu tantangan yang kita hadapi itu wujudnya itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi seringkali justru tantangannya itu adalah wujudnya adalah wujud yang menyenangkan. Misal ketika kita melakukan sesuatu, kemudian ada iming-iming, melakukan pekerjaan sesuatu ada iming-iming, inilah buat uang makan, atau buat amplopnya gitu, atau suap-suap, atau mungkin juga tantangan-tantangan yang lain ketika dalam mengajar atau dalam juga hal-hal yang lain, kemudian kita disuguhkan dengan godaan-godaan atau kenikmatan-kenikmatan, ya itu bisa saja kita nikmati, itu bisa saja kita terima, tetapi pada dasarnya itu adalah bukan sesuatu yang seturut dengan kehendak Allah. Seringkali begitu. Atau juga misal dalam pelayanan. Pelayanan itu juga tantangannya besar. Bukan tantangan yang tidak enak, tapi tantangan yang enak. Misalnya, ketika kita melayani dengan baik, kita menjadi apapun di gereja, kita melayani dengan baik, kemudian orang sangat memuji kita karena kinerja kita, karena pelayanan kita. Orang kemudian memberikan pujiannya, mengeluk-elukkan kita dan sebagainya. Nah, tantangannya justru di situ. Tantangannya adalah bagaimana kemudian kita tidak jatuh pada kesombongan. Kita tidak jatuh pada satu hal yang seolah-olah kita melayani Tuhan, padahal kita melayani untuk diri kita sendiri, untuk memuaskan diri kita sendiri. Atau juga tantangan-tantangan dalam pekerjaan, tadi korupsi tadi, atau juga tantangan-tantangan yang lainnya. Nah, seringkali tantangan itu muncul atau berwujud sesuatu yang enak dan menyenangkan. Dan di teks yang kita baca tadi, dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar. Ia adalah imam agung. Imam agung itu biasanya tugasnya adalah memberkati atau mengurapi begitu. Nah, imam agung yang ini berbeda dengan imam-imam agung yang lainnya dikatakan. Salah satu keistimewaan imam agung ini, yaitu Yesus Kristus itu adalah ia sama dengan kita, ia merasakan juga kelemahan kita. Tetapi bedanya ketika ia dicobai, ketika ia menghadapi tantangan, ia tidak memasukkan dirinya atau tidak menceburkan dirinya ke dalam dosa. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Lalu bagaimana dengan kita gitu? Apakah kemudian ketika kita menghadapi tantangan yang enak-enak tadi, dengan mudahnya kita memasukkan atau menceburkan diri kita ke dalam dosa? Ataukah justru kita berani atau bisa menaklukkan tantangan itu dan akhirnya membuat kita bisa menjauhi dosa dan tidak menceburkan diri kita ke dalam dosa? Respon mana yang akan kita lakukan kira-kira ketika kita menghadapi tantangan-tantangan yang enak? Menceburkan diri dalam dosa dengan sukacita, ataukah kemudian dengan berat hati mungkin, tetapi kita mau menahannya, kita mau melawan, kita mau menaklukkan tantangan itu sehingga kita tidak masuk dalam jurang dosa? Mana yang akan kita pilih? Selamat memasuki Minggu Paskah, selamat menghayati masa raya Prapaskah, dan kiranya
kita boleh dan bisa serta dimampukan untuk menaklukkan tantangan-tantangan yang ada di depan kita meskipun terlihat menyenangkan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama kita akan masuk di dalam doa. Kita memohon kekuatan dari Tuhan. Juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Mari kita bersatu dalam doa. Kehidupan kami memang tidak bisa terlepas dari yang namanya tantangan. Kehidupan kami akan terus bergulat dengan berbagai tantangan. Seringkali kami memahami bahwa tantangan-tantangan itu sifatnya tidak menyenangkan. Tapi seringkali Tuhan kami terlena dengan tantangan-tantangan yang itu menggairahkan bagi kami, yang itu terlihat menyenangkan bagi kami, tetapi keterlenaan itu seringkali juga membuat kami jatuh dalam dosa. Engkau mencontohkan kami Tuhan sebagai Imam Agung, Engkau meneladankan kepada kami untuk Engkau dapat menaklukkan setiap tantangan yang Engkau hadapi, semenyenangkan apapun tantangan itu. Namun Engkau tidak terlena oleh karenanya. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami juga untuk kami dapat menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup kami, dan kami tidak mudah terlena dan membiarkan diri kami jatuh ke dalam dosa. Saat ini Tuhan, kami juga hadir ke hadapan-Mu, membawa setiap doa-doa kami Tuhan. Kami secara terkhusus berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang saat ini mungkin sedang bergulat juga dengan PTS, atau juga yang sudah menyelesaikan PTS, atau masih yang akan menghadapi PTS pada waktu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami ini, Tuhan yang memampukan mereka, Tuhan yang memberkati proses belajarnya, Tuhan yang menyertai proses belajarnya, sehingga anak-anak kami ini boleh mempersiapkan untuk penilaian tengah semesternya dengan sebaik-baiknya. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan anak-anak kami ini, karena Tuhan akan senantiasa hadir menolong mereka. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mendapatkan dampak dari pandemi sehingga ia harus kehilangan pekerjaannya dan masih juga terus mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, memberikan semangat bagi mereka, sehingga dengan kekuatan yang dari Tuhan mereka boleh dengan gigih mencari pekerjaan ataupun juga mendapatkan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap persoalan-persoalan kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami serahkan Tuhan untuk berbagai tantangan yang kami hadapi dalam keluarga kami. Kami serahkan untuk berbagai situasi, kondisi dalam keluarga kami. Terkadang menyenangkan, tapi juga tidak jarang kami menghadapi berbagai persoalan. Kiranya Tuhan hadir menguatkan kami, memberkati kami, dan mengajarkan kami untuk kami terus mengupayakan keutuhan keluarga kami. Karena kami percaya keluarga kami adalah anugerah yang dari Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi orang tua kami yang saat ini oleh karena usianya juga mengalami penurunan fisik. Kami berdoa untuk orang tua kami berdoa untuk Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Tijem Mangun Sentono, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Esther Subianto, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Suwartono, Ibu Wagina Paijo, dan juga Bapak Ibu kami yang lainnya. Bapak, kami serahkan orang tua kami ini, kiranya Tuhan memberkati mereka di masa tua mereka, sehingga kehidupan serta pengharapan mereka boleh Tuhan atur, dan mereka senantiasa menggantungkan juga kehidupan mereka hanya kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sudah sedang berjuang dengan sakitnya dan sedang berjuang dalam proses pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Anak Amoresa, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiantono, Anak Tunjung Mayung, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono, Bapak Larbadio, juga Saudara Yunan yang saat ini juga sedang
melakukan check up untuk kesehatannya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan hadir bagi keluarga kami ini. Tuhan hadir bagi saudara-saudara kami ini. Biarlah keluarga kami ini Tuhan, boleh Tuhan yang rengkuh kesehatannya dan Tuhan yang berikan semangat bagi setiap mereka. Kami percaya Tuhan hadir bagi mereka. Demikian juga kami berdoa untuk setiap saudara kami dimanapun mereka berada. Di bangsa kami ini Tuhan, meskipun kami terpisah-pisah oleh karena jarak, oleh karena perbedaan suku, perbedaan wilayah, agama, atau apapun itu Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh saling menyatukan hati kami untuk kami membangun kehidupan yang lebih damai, kehidupan yang lebih tentram. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami dimanapun mereka berada yang saat ini juga sedang bergumul dengan musibah, bencana, atau apapun itu. Kiranya Tuhan juga hadir bagi mereka, memberkati mereka, dan juga kehidupan mereka pasca bencana, biarlah Tuhan juga senantiasa tolong mereka untuk mereka melanjutkan kehidupan selanjutnya. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa hadir, menolong dan merengkuh kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin.